Dunia terbelah, perang dingin dan bayangannya. Perang dingin. Masa penuh ketegangan, kecurigaan, dan ancaman terus-menerus akan kehancuran nuklir. Ini adalah pertikaian global antara dua negara adidaya, Amerika Serikat yang kapitalis dan Uni Soviet yang komunis. Dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, dunia menyaksikan persaingan ideologi ini terlibat dalam pertempuran untuk mendominasi dunia. Pertempuran ini meluas jauh melampaui medan perang, merembes ke setiap aspek kehidupan, termasuk ranah budaya populer. Perang dingin bukan hanya tentang kekuatan militer, itu adalah perang ide. Kedua belah pihak berusaha memenangkan hati dan pikiran di seluruh dunia, menggunakan propaganda dan pengaruh budaya sebagai senjata yang ampuh. AS mempromosikan demokrasi, kebebasan dan kapitalisme, sementara Uni Soviet memperjuangkan komunisme, kesetaraan dan proletariat. Perebutan ideologi ini terjadi di panggung global, dengan budaya pop berfungsi sebagai dan pertempuran utama. Kebangkitan budaya pop medan perang baru. Era pasca Perang Dunia Kedua menyaksikan munculnya sebuah fenomena baru budaya populer yang diproduksi secara massal. Radio, televisi, dan film menjadi semakin mudah diakses, menciptakan pengalaman budaya bersama bagi jutaan orang. Lanskap budaya pop yang sedang berkembang ini menghadirkan peluang unik bagi IS dan Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi mereka dan memengaruhi massa. Musik, film, dan sastra menjadi alat kekuatan lunak secara halus dan terkadang tidak terlalu halus mempromosikan nilai-nilai dan keyakinan dari pihak masing-masing. AS, dengan mesin Hollywood dan kancah musiknya yang semarak, memiliki keuntungan yang berbeda dalam perlombaan senjata budaya ini. Produk budaya pop Amerika, dari rock and roll Elvis Presley hingga film laris Hollywood, membanjiri pasar global, membawa pesan implisit tentang kebebasan, individualisme, dan gaya hidup Amerika. Berlisensi untuk menggetarkan James Bond dan cita-cita Barat. Hanya sedikit tokoh yang mewujudkan pengaruh perang dingin pada budaya pop sejelas James Bond. Diciptakan oleh Ian Fleming pada tahun 1953, agen rahasia Inggris yang ramah tamah ini menjadi ikon internasional. Petualangannya memikat penonton di seluruh dunia. Misi Bond seringkali mengadu domba dia dengan agen Smersh, badan kontraintelijen Soviet, menjadikan Soviet sebagai penjahat dalam perjuangan global. Bond, dengan gadget, pesona, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap cita-cita Barat, mewakili lambang kapitalis yang keren. Dia adalah simbol superioritas Barat, tandingan glamor dari kehidupan yang dianggap suram dan konformis di balik tirai besi. Meskipun novel dan film Bond tidak diragukan lagi menghibur, mereka juga melayani tujuan gagasan yang halus namun kuat, memperkuat citra tertutup kekuatan kebaikan dunia yang terancam oleh ekspansi komunis. Rock and Roll Simfoni Pemberontakan. Tahun 1950-an menyaksikan kelahiran rock and roll, genre yang akan menentukan generasi dan menantang norma-norma masyarakat. Dengan akarnya dalam ritme dan blues Afrika Amerika, rock and roll awalnya mendapat perlawanan dari elemen-elemen konservatif dalam masyarakat Amerika. Ritme energiknya, lirik sugestifnya, dan hubungannya dengan budaya kulit hitam dipandang sebagai ancaman bagi tatanan yang mapan. Ironisnya, sifat pemberontakan inilah yang menjadikan rock and roll sebagai alat ampuh untuk propaganda perang dingin. Pemerintah AS mengakui daya tarik genre ini bagi kaum muda dan potensinya untuk menunjukkan kebebasan dan dinamisme budaya Amerika. Rock and roll menjadi simbol individualisme Amerika dan pemberontakan kaum muda, kontras dengan konformitas budaya yang dirasakan oleh blok Soviet.